Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Medi Tonko Official. Nah, saya hari ini mencoba mempraktekkan mau masak masakan Padang. Ikan apa itu, ikan kecil-kecil. Nah, dibikin sambal hijau. Oke, ini saya kasih tahu bumbunya. Apa aja bumbunya? Yuk dilihat. 2000 years later. Ya, di sini udah saya sediain ikannya. Kalau di Padang namanya ikan sarai. Kalau di sini namanya ikan kembung Banjar. Nah, kita akan goreng nih ikannya nih. Goreng nanti. Nah, di sini ada bumbu. Cabai hijau, ada tomat, ada bawang merah, ada jeruk nipis. Jeruk nipis ini nanti dibarengin uleknya sama cabai. Uleknya dibarengin, bawang merahnya juga boleh dibarengin juga nguleknya. Jadi kegunaan jeruk nipis ini mau dibarengin ngulek sama cabai ini biar nanti warnanya tetap jadi hijau gitu. Yuk kita ikutin aja ya. Oke guys, kita lanjut ke tahap penggorengan. Sepertinya minyaknya udah panas nih. Kita coba. Jadi kalau ngegoreng ikan itu, apalagi kalau ikan basah nih, ikan laut, jadi kalau ngegoreng itu minyaknya harus panas dulu. Kalau nggak panas minyaknya dia bisa lengket di wajan. Nah, ini kita goreng ya guys ikannya. Yang kita goreng ikan, masa ikan Fauzi baca. Nah, kita masukin. Oke, sambil menunggu ikannya kering, kita siapin dulu bumbunya yang tadi, terus kita ulek. Oke ya guys, nah kita lanjut nih ke tahap pengulakan. Mengulek tuh, kasih garam secukupnya, segini aja dulu. Nah, jadi yang kita ulek tuh cabai ya. Ingat, yang diulek tuh cabai, bukan cabai-cabean. Kalau cabai ini diulek udah pasti pedas nih. Kalau cabai-cabean kita ulek itu pasti manis. Jadi kalau mengulek cabai hijau ini dia ada karakternya guys. Dia nggak boleh terlalu halus, nggak boleh terlalu lembut. Kalau lembut tuh pahit. Nah, jadi kenapa saya masukin jeruk nipis yang udah saya siung tadi? Karena menghindari biar si cabai tersebut tidak hitam warnanya. Nah, itu kuncinya guys ya. Jadi kalau kita nggak kasih barengin ngulek sama cabai, jeruk tadi, cabai pasti warnanya hitam. Terus jeruk juga gunanya biar menghilangkan rasa pedas, nggak terlalu pedas maksudnya. Jadi nggak pedasnya itu nggak menyengat. Oke, kita ulek. Oke, sepertinya udah cukup halus. Nah, terus kita masukin tomat. Nah, dibarengin tuh tomatnya nguleknya. Kalau ada yang bertanya kenapa harus pakai tomat, nah
tomat ini gunanya nanti biar saat digoreng cabenya ini, jadi cabai itu nggak kelihatan kering guys. Nah, nggak kelihatan kering, jadi lembab. Kenapa saya menggunakan ulakan? Jadi kalau menurut saya diulek itu cabai itu lebih enak daripada di blender. Sombong amat. Ini sepertinya sudah cukup. Nah, ini di sini ada bawang merah. Nih, bawang merah ini bisa diiris tipis-tipis, terus dilayuin sama minyak panas, terus dimasukin cabai ini bisa. Tapi kalau diketokin kayak begini juga bisa. Saya milih yang diketokin aja. Kalau diketokin kayak gini dia lebih meresap ke cabai yang digiling ini, dan dia tercampur, dia lebih enak. Nah, buat yang suka sendiri ngekos di perantauan atau di mana, simple kok cara masaknya. Nah, nggak ribet. Kalau saya sih lebih senang kalau masak sendiri, itu lebih senang. Pertama, saya lebih puas dengan rasanya, terus saya juga bisa nambah. Terus kalau kita beli itu kita makan cuman sekali itu aja, kalau beli besoknya lagi udah beda. Nah, ini oke, sudah halus. Udah, kita tunggu. Kita sekarang ngelihat ikannya, mungkin udah bisa dibalik. Nah, oke guys, ikannya udah bisa dibalik. Nah, gini, kalau kita tadi minyaknya nggak panas, ikannya kita masukin, otomatis dia lengket. Nah, ini enak nih, nggak lengket. Tinggal dibalik. Tuh. Nah, kalau udah tahap dibalik ini nggak lama guys, paling cuman nggak sampai lah 5 menit. Yang pertamanya doang tuh tadi, yang pertamanya mah agak lama, bisa 10 menit. Ingat, apinya juga jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede apinya, ikannya itu gosong di luar, jadi nggak sampai ke dalam matangnya gitu. Oke, kita tunggu matang aja sebelum kita masukin kayak goreng cabenya. Oke guys, sepertinya ikannya sudah cukup matang. Nah, sekarang kita angkat aja ya. Kita angkat, ditiriskan. Ini sepertinya minyaknya kebanyakan, kita kurangin aja biar nggak bluber nanti saat udah matang cabenya. Oke. Ingat ya guys, minyak yang kita pakai untuk menggoreng cabai itu minyak yang bekas goreng ikan tadi, biar ada bau-bau ikannya, cabenya. Kurang lagi, agak kebanyakan. Nah, sekarang kita masukin cabenya. Oke, apinya kita kecilin dikit, jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede nanti sambelnya, cabenya bisa gosong. Ingat ya guys, ini tahap pematangan cabenya ini agak sedikit lama. Kenapa? Kalau di Padang, kalau masak cabai itu, nyambel itu bisa 2 hari dan nggak basi. Nah, itu apinya kecil aja, biarkan dia matang dengan sendirinya. Oke, bisa dilihat warnanya hijau, masih hijau nih bentuknya. Itu tadi efek
ada jeruk nipis yang diulek dibarengin tadi. Oke, bau cabai guys. Baunya bau cabai. Ini baru namanya cabai. Ntar kalau udah matang namanya ntar sambal. Oke, nah, sambil menunggu ini kematangan kita tambahin sedikit. Nah, ini bukan penyedap ya, bukan penyedap rasa sebenarnya, tapi untuk meringankan rasa pedas. Baca. Biar pedasnya itu lembut di mulut, nggak terlalu menyengat. Nih, udah, masukin aja. Oke. Ini kita tunggu sampai matang. Nah, kan warnanya masih udah mulai agak ke pucat-pucatan dan ke layu-layuan. Ini cocok nih kalau mau mencoba nih bagi-bagi yang ngekos, anak-anak kos, yang merantau, yang tinggal sendiri, yang jauh dari istri, yang gak ada yang masakin. Nah, bisa dicoba. Simple kok bumbunya, gak ribet. Yang ribet itu biasanya perempuan. Kalau laki-laki nggak ribet. Nah, kalau saya sih, kalau untuk masak saya jarang beli sebenarnya. Saya milih masak. Dan saya makannya juga puas. Dan saya juga mengira rasanya tuh rasa kayak gimana gitu kan. Dan bisa bertahan juga 2 hari. Dan ini nggak basi loh guys, sama ini 2 hari nggak basi loh. Boleh dipraktekin deh, yang penting matangnya bener. Nah, biasanya kalau sambal yang basi, gampang basi itu, nah kayak begini itu udah diangkat. Nah, kalau saya nggak, menurut saya kalau kayak begini itu belum bisa dikonsumsi. Gitu. Oke guys, kita tunggu aja ya tahap pematangan. Oke guys, sepertinya cabenya udah matang. Nah, sekarang kita campurin ikannya. Nah, campurin, aduk rata, matiin apinya. Nah, ini tujuannya biar si sambal ini meresap ke ikan. Nah, sekarang namanya udah berubah nih guys, sambal. Kalau tadi waktu baru digoreng diulek namanya cabe deh. Nah, aduk nih, dilihat sekarang jadi udah nyampur. Ingat ya guys, ini awet, sambal ini 2 hari nggak basi. Nah, oke, sudah, kita ambil wadah, kita masukin ke wadah. Ya, tara, sudah matang. Tuh, kembung balado hijau, masakan Padang ala Anton Pinyalai. Sombong amat. Two 2,000 years later. Oke guys,
Nah, sekarang udah matang nih. Ini saatnya mencicipi. Kalau di lidah saya nanti rasanya enak, nanti baru saya tawarin ya. Ini yang perlu itu biasanya tadi tuh sambelnya. Oke, saya akan coba juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pas guys, rasanya pas, garamnya pas, penyedap rasanya pas, ikannya juga kerasa, garamnya sama asam tadinya yang saya masukin, jeruknya. Oke, semuanya pas. Pas, boleh dicoba di rumah ya. Siap? Lanjut makan. 2,000 years later. Oke guys, saya sudah selesai makannya, benar-benar sampai habis dan licin. Kalian wajib mencobanya, ternyata enak banget. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, tunggu video kami berikutnya. Dah.